Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena sekarang itu kan lagi musim hujan, cuaca dingin, flu, batuk, kemudian sumatif akhir semester, isi nilai rapor ya. Terus sebentar lagi liburan ya. Baik, tanpa basa-basi lagi, kali ini saya akan membahas sekaligus mendemonstrasikan penggunaan dan juga pengisian e-rapor untuk wali kelas dan guru ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu silakan masukkan alamat untuk mengaksesnya secara online. Nah, kebetulan saya sudah membuatkan alamat SID ya untuk mengakses aplikasinya. Baik, kita mulai. Jadi silakan Bapak Ibu akses alamat ini, kemudian pilih login. Nah, setelah login, setelah terbuka aplikasinya, silakan masukkan username dan password masing-masing ya, agar bisa login ke aplikasinya. Misalkan saya akan menggunakan username dari wali kelas ya. Misalkan saya izin memakai username Bu Ana ya. Izin ya Bu Ana. Nah, setelah berhasil login, silakan pilih di sini ada nama sekolahnya. Tinggal diklik, maka akan terbuka halaman utama dari aplikasinya. Kalau muncul pemberitahuan seperti ini atau pop-up seperti ini, silakan ditutup saja. Ini adalah informasi-informasi seputar aplikasinya. Kemudian di sini masih banyak menu-menu yang harus Bapak Ibu isi ya. Nah, di sini juga ada informasi fitur yang digunakan saat ini adalah input nilai rapot mulai dari nilai sumatif. Ya, jadi fitur yang diaktifkan oleh admin itu adalah input nilai rapot mulai dari sumatif. Karena dalam aplikasi ini itu ada dua jenis penginputan nilai, yaitu penginputan nilai rapot mulai dari nilai sumatif, dan yang kedua adalah input nilai akhir sumatif saja. Terus yang harus diperhatikan di sini yaitu pertama, nah ini untuk menu guru. Untuk menu guru dulu ya, nanti kita bahas menu wali kelas. Sekarang menu guru ya, jadi untuk Bapak Ibu guru ini berlaku juga untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu guru silahkan masukkan target capaian ya, target capaian dari tujuan pembelajaran ataupun target capaian dari TP ya. Tinggal diklik, dibuka di sini, kemudian pilih mapel. Nah, ini kenapa hanya satu? Karena kebetulan Bu Ana ini hanya mengajar
bahasa Inggris ya. Jadi yang munculnya itu adalah mapel bahasa Inggris. Tinggal pilih bahasa Inggris ya. Ini tergantung Bapak Ibu mengajar mapel apa ya. Nah, pilih mapelnya. Kalaupun misalkan ini Bu Ana misalkan mengajar mapel yang lain, maka akan muncul juga di sini ya. Kebetulan hanya bahasa Inggris, maka pilih bahasa Inggris. Kebetulan ini sudah saya isi ya tadi, saya coba-coba. Ini adalah CP, ada CP1, CP2. Ini bisa kita buat ya. Caranya yaitu ada menu tambah target capaian di sebelah kanan di sini. Kemudian klik saja, pilih mapel, kemudian pilih target capaian yang akan dimasukkan itu mau berapa. Misalkan mau satu saja lah, karena sudah ada 2 ya. Kalaupun sampai 3, 4, 5 silahkan saja ya. Yang penting sudah di inputkan. Oke, sebagai contoh saya pilih 1, kemudian klik proses. Nah, di sini silahkan masukkan target capaian yang harus dicapai oleh siswanya. Nah, sebelum memasukkan deskripsinya, pilih dulu di sini tingkat berapa ataupun kelas berapa. Nah, misalkan di sini bahasa Inggris kelas 10 ya. Untuk semesternya pilih semester sekarang berarti semester 1. Untuk kode target ya, saya sarankan kombinasi saja ya. Misalkan CP tadi kan udah 1, 2 berarti CP 3. Kemudian masukkan target capaiannya. Ya bentar. Nah, misalkan ini ya, memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail dari teks lisan yang relevan dari diskusi. Nah, untuk penginputan target capaian pembelajaran itu maksimal 100 karakter ya, jangan lebih. Kalau lebih nanti tidak akan bisa disimpan. Jadi maksimal itu adalah 100 karakter ya. Nah, saran ya, untuk memasukkan target capaian itu hurufnya itu kecil semua ya. Jadi ini karena nanti akan di-generate otomatis juga oleh aplikasinya ya. Kalau sudah dimasukkan tinggal disimpan. Nah, maka target capaiannya sudah diinput. Nah, jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah menginput target capaian tujuan pembelajaran ya. Oke, ini untuk kelas 10 ya. Nah, yang kedua, setelah menginput target capaian pembelajaran ya, misalkan ini hanya kelas 10 ya, kalaupun beberapa kelas bisa input semuanya di sini ya. Kalau sudah, tinggal input nilai sumatif dan juga sumatif akhir semester ya. Tinggal pilih, kemudian pilih kelas mana yang mau di input nilainya, terus pilih mata pelajarannya. Pilih, karena ini nilai sumatif, jadi pilih nih mau ini nilai sumatif ke 1 ya misalkan. Nah, untuk target capaiannya, karena kita sudah menginputkan ya tadi sampai 3 capaian, pilih salah satunya dulu
Nah, maka di sini akan muncul data siswa yang harus kita nilai capaiannya ya. Nah, di sini juga ada batas bawah nilai dan juga batas atas nilai ya. Untuk batas bawahnya boleh diketikkan berapa, misalkan 75 atau 80 misal 80. Nah, ini bisa diinput satu persatu ya. Nah, bisa diinput satu persatu. Terus setelah diinput semuanya, boleh langsung disimpan. Kemudian di menu kedua adalah dari input nilai, yaitu sumatif akhir semester ya. Nah, sumatif akhir semester ini sama, tinggal pilih kelas, pilih mata pelajarannya, dan juga pilih jenis nilai sumatif akhir semester. Nah, ini juga bisa langsung diinput nilainya. Cuman bedanya di sini tidak menginputkan target capaiannya. Ya, jadi tinggal masukkan saja nilainya. Ini angka ya. Nah, kalau sudah tinggal disimpan aja. Terus ini menu kedua ya, input nilai. Kemudian, nah selain input manual dari nilai sumatif dan sumatif akhir semester ini, nilai kedua ini bisa diimport dengan format yang bisa di-download ya. Jadi nanti formatnya adalah Excel ya. Kita lihat sebelumnya, pilih dulu kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya, terus pilih semester, dan pilih jumlah penilaian sumatifnya, misalkan 3 ya, karena tadi sesuai dengan capaian yang akan dicapai. Nah, maka di sini akan muncul sumatif ke-1, ke-2, dan ke-3 sesuai dengan target capaiannya ya. Nah, tinggal dipilih target capaian pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa. Nah, terus nilai batas bawah berapa ya, samakan misalkan 80 ini misal contoh. Terus kalau sudah silakan di-download format untuk mengimport nilai sumatifnya ya. Di sini ada 2, yaitu nilai sumatif dan juga nilai sumatif akhir semester ya. Tinggal di-download. Save. Nah, kalau muncul seperti ini ya, tinggal klik keep aja, keep ya, maka si formatnya akan terdownload. Terus satu lagi nih, ada format nilai sumatif akhir semester, download juga, save, keep lagi, udah semuanya terdownload ya. Nah, nah di sini juga muncul keterangannya ya, karena kita menggenerate 3 nilai sumatif ya. Format untuk input nilai sumatif mapel bahasa Inggris kelas 10 MP semester 1 dengan jumlah penilaian maksimal 3 penilaian ya, maksimal sesuai dengan yang kita tambahkan gitu. Terus ini nilai sumatif akhir semester, format untuk input nilai sumatif akhir semester mapel bahasa Inggris kelas 10 MP semester 1. Udah, setelah itu kita buka aja formatnya ya. Nah, setelah di download formatnya, bisa nanti diisi dulu si formatnya ya. Kebetulan di sini tidak saya tampilkannya, jadi langsung saja ke input nilai, pilih jenis nilainya. Nah, ini tergantung dari format yang tadi karena berbeda ya.
apakah nilai sumatif atau nilai sumatif akhir semester. Pilih salah satunya terlebih dahulu. Kemudian choose file, cari file yang nanti akan terbuka jendela ya. Untuk mencari file, pilih format yang sudah tadi di download ataupun sudah diisi ya nilainya. Untuk deskripsinya nanti akan langsung secara otomatis terisi. Jadi tinggal dipilih nilainya, kemudian bentar, ini sumatif ya. Nah, kalau sudah muncul, tinggal import nilai. Nah, saya tidak akan mencontohkan ya, tinggal klik saja import nilai, maka nanti nilainya akan otomatis diinput ya. Untuk input nilai kedua, nilai sumatif akhir semester juga sama caranya seperti itu. Tinggal kita buka choose file, nanti akan muncul jendela pop-up untuk memilih filenya. Setelah dipilih, maka akan muncul di sini ya. Setelah muncul di sini terus diimport, nanti nilainya akan masuk. Nah, itu untuk menu ketiga, input nilai. Terus di sini ada nilai proses nilai PTS. Nah, ini untuk melihat nilai dari sumatif yang tadi ya. Nah, di sini maaf, tidak ada data yang dapat diproses. Silakan input nilai sumatif terlebih dahulu, karena tadi kan belum, tidak saya import ya, karena ya harus nanti saja lah ya, nanti saja. Ini untuk caranya, yang penting seperti itu ya. Nah, nanti setelah diinput nilainya akan muncul. Nah, di sini juga nanti akan ada nilai informasi nilai terkirim dari mata pelajaran yang sudah kita importkan tadi. Terus deskripsinya juga ya. Nah, terus di menu selanjutnya adalah proses nilai akhir. Proses nilai akhir ini untuk memonitoring nilai yang sudah kita masukkan ataupun input tadi ya. Proses deskripsi sama, deskripsi capaian target capaian tujuan pembelajarannya apakah sudah terkirim atau belum ya, nanti akan termonitor di sini juga. Terus nilai akhir terkirim. Nah, ini data nilai akhir dari sumatif akhir semester ya. Ya, nanti akan muncul di sini juga ya. Kemudian deskripsinya juga nanti akan muncul di sini ya. Terus nah, untuk ini adalah nilai 3 dari kurikulum 2013 ya. Saya rasa di sini tidak perlu ya, karena kebetulan untuk kelas 10 itu sudah kurikulum merdeka ya, jadi tidak usah menginput nilai P3 ya, karena nilai akhlak dan spiritual itu sudah masuk ke P5 ya. Jadi tidak usah diinput di sini. Ini untuk K13 saja. Kalaupun untuk kelas 11, 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013 itu bisa diinput di sini ya. Bisa diinput di sini. Penginputannya sama seperti tadi ya. Tinggal pilih. Cuman di sini pilih dimensinya itu apa ya. Dimensi P3-nya itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini bisa dipilih ya. Maka nanti ini data kelas 11-nya akan muncul ya. Data kelas
yang kita ampu itu akan muncul. Nah, di sini tinggal pilih saja deskripsinya ya. Apakah mulai berkembang, terus berkembang sesuai harapan, terus sangat berkembang ya. Kalaupun mau dipilih secara default semuanya, tinggal pilih di bagian atas ini. Nah, ini bagian akhlak agama, pribadi ya, akhlak kepada manusia, akhlak kepada siapa, kepada alam, akhlak bernegara ya. Tinggal dipilih saja di atasnya kalau mau secara semuanya. Kalaupun mau satu-satu tinggal dipilih lagi. Itu ya. Setelah itu tinggal simpan. Itu untuk P3. Bisa juga dengan cara diimport ya, sama ya seperti tadi. Pilih dulu kelasnya, terus pilih semesternya ya. Nah, untuk formatnya itu sudah disediakan di sini sesuai dengan keterangan dari P3-nya ya. Ini sesuai deskripsi yang ini masing-masing. Caranya ya tinggal download dulu formatnya, isi dulu, kemudian diimport ke sini ya. Pilih filenya, kemudian import nilai. Terus di sini ada cek penilaian. Cek penilaian ini berisi status, daftar nilai harian, pencapaian nilai raport. Nah, untuk status penilaian, nah kita bisa melihat nilai kelas berapa saja yang sudah kita input, ataupun nilai apa saja yang sudah kita input. Kalau kita sudah memasukkan nilai kepada raport ini ya, kita sudah menginputkan nilai mapel kita sendiri, itu akan muncul di sini. Ini sesuai dengan yang kita input ya. Ada nilai sumatif akhir semester ya. Terus kirim nilainya, terus deskripsinya berapa data gitu. Nah, nanti di sini akan muncul hijau semuanya, datanya akan hijau ya. Seterusnya ada daftar nilai harian. Nah, ini daftar nilai harian ya. Kita pilih kelasnya dulu, kemudian pilih mapel, pilih semester. Nah, nanti akan muncul di sini ya, sesuai yang kita input tadi ya. Capaian nilai raport, sama pilih kelas dulu, pilih mapelnya dulu, dan juga pilih perkembangan. Nah, di sini jenis datanya itu ada perkembangan nilai raport dan juga perkembangan deskripsi. Ini data untuk tiap semester. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 itu akan muncul di sini. Itu nilai rapotnya juga sama. Nah, apakah anak ini naik atau turun nilainya, ataupun sedang gitu ya. Nah, itu ya. Nah, untuk menu guru itu semuanya sudah selesai ya. Ya, cuma itu aja. Ada target capaian, input nilai, import nilai, proses nilai PTS ya, proses nilai akhir, nilai P3 ini untuk K13, dan juga cek penilaian. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu menu untuk wali kelas. Nah, ini tugasnya wali kelas ya. Jadi saya sarankan wali kelas sebelum input nilai, nah mengisi dari menu guru itu ya lengkapi dulu lah data-data yang ada di menu wali kelas ini, terutama di data siswa ya. Data siswa itu perlu dilengkapi. Nah, jadi untuk wali kelas pertama-tama yang harus
dikerjakan itu adalah data siswa ya. Kita lihat. Nah, pilih data siswa, kemudian nah ini adalah data siswa kelas yang Bapak Ibu ampuh gitu ya, ataupun Ibu sebagai wali kelasnya kelas ini gitu. Ini data siswanya ya. Langkah yang pertama yang harus dilengkapi ya, meskipun ini sudah ada datanya tapi itu harus dilengkapi lagi ya. Boleh dilihat di sini kita tampilkan. Nah, di sini datanya itu tidak lengkap ya, makanya perlu dilengkapi ya. Caranya ke menu opsi, di sini ada kolom opsi, pilih menu edit, kemudian edit yang kolom yang masih kosong ataupun yang perlu ditambahkan. Nah, adapun data yang sudah ada ini sudah dikunci karena ini data dari Dapdiknya langsung ya. Jadi data Dapdiknya itu tidak lengkap, makanya di sini harus dilengkapi ya, seperti alamat, ini status dalam keluarga, anak berapa, sekolah asal, diterima di kelas berapa, alamat orang tua, nomor telepon orang tua ataupun wali ya. Nah, kenapa ini kok bisa kosong? Ya mungkin penarikan data dari rapor ini dari Dapodik ke rapor ini itu beda beda format mungkin ya. Kalau yang saya ketahui itu di Dapodik data alamat itu kan dipisah-pisah ya, seperti alamat jalan, kampung, RT, RW itu beda format, beda kolom gitu ya. Nah, ini kan disatukan, jadi mungkin datanya tidak tertarik ke sini, makanya harus dilengkapi ya. Nah, makanya dilengkapi dulu data siswanya, kemudian simpan. Nah, setelah lengkap kemudian di menu yang kedua yaitu dari wali kelas, input data rapor. Jadi input data rapor itu ada input kehadiran, input nilai ekskul, input catatan wali kelas, input dan juga input data PKL. Data PKL ini untuk yang kelasnya sudah melaksanakan PKL ataupun prakrin ya. Silahkan diinput di sini. Nah, yang pertama yaitu input kehadiran. Input kehadiran, kita pilih dulu kelasnya, kelas berapa ya, yang Bapak Ibu ampuh ya. Kelas berapa, Ibu wali kelasnya kelas berapa gitu ya, pilih kelasnya. Terus pilih semesternya, kebetulan semester 1, dan di sini input data kehadiran ya, sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, ataupun tanpa keterangannya berapa kali ya. Kemudian setelah selesai baru simpan. Ini satu-satu ya, satu-satu diinput. Kemudian di menu selanjutnya yaitu input nilai ekskul. Nah, input nilai ekskul ini bisa oleh Bapak Ibu wali kelas ataupun diinput oleh pembina ekskulnya sendiri ya. Kalaupun pembina ekskulnya hanya menyetorkan nilai saja gitu ya, tidak diinput di aplikasinya langsung ya, boleh Bapak Ibu olah sendiri, kemudian di input ataupun di import nilainya ke sini ya. Untuk format nilainya ada di sini, silahkan di download saja, kemudian import, ataupun bisa input secara satu persatu ya. Nah,
tinggal pilih menu yang tadi ya, input nilai, kemudian nanti akan muncul data siswanya dari tiap masing-masing siswa. Nah, di sini nilainya tinggal dipilih. Ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian tambahkan deskripsinya. Itu deskripsi dari ekskul pramukanya. Kecaletotnya. Oke, setelah itu jangan lupa disimpan ya, simpan. Nah, terus di menu selanjutnya yaitu input catatan wali kelas. Nah, bagi wali kelas yang ingin menambahkan catatan kepada siswanya, bisa di menu input catatan wali kelas. Nah, silakan inputkan di sini, misalkan tingkatkan lagi prestasinya. Nah, ini bisa nih ya, mau semuanya di input, mangga silahkan cari tecangkel mahnya, ataupun mau satu saja, ataupun hanya beberapa siswa saja boleh gitu ya. Simpan, kemudian simpan gitu. Terus di mana selanjutnya yaitu input data PKL. Nah, ini untuk kelas yang sudah melaksanakan PKL ya, kalaupun yang belum ya nggak usah gitu ya, karena kelas 10 itu belum melaksanakan PKL, jadi tidak usah ya. Kebetulan ibu anak ini wali kelas 10 ya, jadi tidak usah ya. Nah, untuk input data raport itu sudah selesai sampai sana ya, jadi hanya ada 1 2 3 4 menu yang harus dikerjakan untuk wali kelas. 5 maaf, sama data siswa ya, sama data siswa dilengkapi, kemudian input data raportnya juga diinput, dimasukkan datanya ya, termasuk data kehadiran, nilai ekskul, ataupun catatan wali kelasnya. Nah, kalaupun siswanya kelasnya sudah melaksanakan PKL ya, input data PKL-nya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu wali kelas bisa melihat ataupun cek penilaian ya. Di sini di cek penilaian ada status penilaian, yaitu kita sebagai wali kelas bisa memantau mata pelajaran apa saja yang sudah mengirimkan nilainya gitu ya, mengirimkan nilainya kepada ibu ya. Jadi ibu bisa melihat langsung di sini. Kalaupun sudah masuk nanti akan hijau datanya. Nah, ini karena masih 0 jadi merah ya. Terus nah, bedanya kan tadi juga ada cek penilaian. Nah, kalau ini untuk cek penilaian masing-masing. Nah, di menu guru yang tadi nih, menu guru cek penilaiannya itu untuk masing-masing. Kalau di wali kelas itu untuk semua mapel ya. Nah, ini. Terus yang kedua adalah statistik nilai raport ya. Pilih kelasnya, nanti akan muncul juga di sini ya. Nanti akan muncul juga di sini statistik nilai raport, ada jumlah datanya berapa ya, kemudian nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, dan juga rata-rata nilainya berapa itu ya. Kemudian statistik capaian P3 nih yang tadi ya, siswa yang ke-13 itu biasanya setelah diinputkan nanti akan muncul di sini ya, jumlah datanya berapa, berkembangnya berapa ya. Maka akan muncul di sini
Terus di pencapaian nilai rapor, ini lagi kelasnya. Nah, di sini akan terlihat capaian persiswanya ya, capaian nilai persiswanya, ketuntasan raportnya berapa. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, ini termapalnya biasanya. Terus deskripsi raportnya ini juga akan muncul di sini ya. Nah, itu untuk menu cek penilaian. Kemudian, nah ini tidak perlu lah ya, skill password ini untuk skill dari siswa ya, kalau tidak salah ya, boleh cari tahu lah ya. Terus cetak nilai. Nah, setelah semuanya lengkap, maka Bapak Ibu boleh mencetak nilai ya. Ini ada banyak ya yang bisa dicetak, mulai dari leger, laporan sumatif, rapor PTS, pelengkap raport, nilai raport, raport project, buku induk, sama transkrip nilai ya. Kemudian nih, pertama cetak leger. Pilih kelasnya. Kemudian nah, di sini leger nilai rapor semester. Ini berisi leger data nilai rapor siswa pada semester sekarang, disajikan dalam bentuk file Excel. Silakan klik tombol di bawah ini untuk membuat dan download leger dari rapor semester sekarang ya. Jadi tinggal download saja di sini legernya. Kemudian yang kedua adalah cetak laporan sumatif. Untuk cetak laporan sumatif, Bapak Ibu bisa langsung cetak di sini. Pilih kelasnya dulu. Nah, ini untuk mengatur kertasnya ya. Ada 4, ada F4 atau folio. Ini untuk rata kirinya, kanannya, atasnya, bawahnya itu berapa. Terus, nah di sini ada menu isi tanda tangan. Nah, di mana isi tanda tangan ini, kalaupun Bapak Ibu ingin menambahkan tanda tangan secara langsung ke raportnya, jadi tanda tangannya itu sudah di print ya, sudah diinput di sini, sudah diupload. Nah, kalaupun mau diisikan tanda tangannya, Bapak Ibu silakan serahkan foto tanda tangan Bapak Ibu ke admin supaya diinputkan di rapor gitu ya. Kalau mau diisi tanda tangan, kalaupun mau di tanda tangan manual, nanti setelah dicetak ya pilih tanpa tanda tangan saja gitu ya. Nah, di sini untuk cetak laporan sumatif ya, Bapak Ibu silahkan di generate dulu ya, sebelum dicetak, sebelum di print, dicetak, silahkan di generate nilai kelas ini terlebih dahulu ya. Tinggal generate. Nah, di sini akan ada muncul nilai masing-masing siswa ya. Nah, terus untuk mencetak semua siswa secara langsung, jadi semuanya mau dicetak langsung nih. Nah, pilih cetak langsung nilai yang hijau ini, yang hijau ya. Ini cetak langsung, maka semuanya akan di-download ya. Jadi tidak dicetak langsung di sini, tapi harus di-download terlebih dahulu. Kebetulan saya menggunakan IDM ya, jadi tidak terdownload langsung di Chrome ya. Tinggal download saja. Nah, maka setelah di-download nanti
Nah, nanti akan muncul apa? Nah, nanti nilainya hasilnya akan seperti ini ya. Tiap siswanya itu akan muncul seperti ini, bisa dibuka. Nah, nanti ini adalah hasilnya. Kebetulan belum diisikan nilainya, jadi tidak ada di sini. Ini hanya template-nya aja seperti ini. Oke. Nah, itu ya. Kemudian untuk semuanya. Kalaupun mau satu-satu, bisa pilih per siswanya masing-masing ya. Misalkan ini nih, tinggal di download ya. Setelah diklik nama siswanya ini yang biru, maka akan terdownload otomatis ya. Kemudian setelah di download maka bisa dicetak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cetak rapor PTS. Ini sama ya seperti laporan sumatif juga ya, caranya seperti itu ya. Ini ada pengaturan kertasnya, isi tanda tangan ya, pilih kelasnya, terus generate dulu nilainya, maka baru bisa dicetak. Yang selanjutnya cetak perlengkapan, pelengkap raport. Ini juga sama caranya. Atur dulu kertasnya, pilih kelasnya, kemudian di generate pelengkap raport. Ini tunggu dulu. Nah, setelah semuanya di generate, tinggal dicetak ya. Pilih cetak langsung pelengkap rapor ataupun masing-masing ya. Pelengkap rapor itu seperti cover informasi biodata siswa ya, dan lain-lain ya. Kemudian cetak nilai rapor. Cetak nilai rapor juga sama caranya, jadi tetap di generate terlebih dahulu nilainya, kemudian misalkan generate ya. Nah, ini sudah muncul nilai masing-masing siswanya. Ini ada menu cetak ulang PDF, berarti ini dibuat ulang nilainya per masing-masing ataupun di generate lagi nilainya. Ini bisa masing-masing ataupun misalkan ya, ini ada perubahan nilai nih dari siswa namanya siapa gitu ya, ada perubahan nilai karena salah input misalkan. Di menu cetak nilai itu bisa di generate lagi ya, dibuatkan lagi. Kalaupun menu yang di samping ini ya biarkan saja lah, ini hanya untuk tampilan kepada akun siswa. Kebetulan ya agak gak dikasihkan juga kepada siswa ya, jadi gak apa-apa ya, gak usah abaikan saja menu ini, abaikan saja menu aksi ini. Nah, itu ya sama saja caranya. Kemudian cetak rapor project, sama ya, sama seperti itu ya. Kita generate dulu kemudian cetak.
Terus cetak buku induk sama juga, sama ya, caranya seperti itu. Lalu cetak transkrip nilai juga sama. Yang terakhir, ini masih ada data UKK. Nah, ini UKK ini untuk kelas yang sudah melaksanakan uji kompetensi keahlian ya. Jadi untuk kelas 10 itu belum ya. Jadi untuk ibu wali kelas kelas 11 ataupun 12 ya yang sudah melaksanakan UKK, ataupun kelas 12 ya. Kelas 12 yang sudah melaksanakan UKK itu bisa menginput nilai UKK-nya di sini. Dan juga bisa cetak sertifikat UKK-nya di sini. Jadi bagus ya. Jadi sudah ada sertifikat UKK-nya ya. Nah, ini tinggal lengkapi dulu pilihannya. Praktek kompetensi ya, kebetulan ini kan untuk kelas 10 ya, ataupun mungkin dari kebetulan belum dilengkapi ya untuk data UKK-nya. Nah, kebetulan kan untuk sekarang itu kita fokus untuk kelas 10 dulu untuk penginputan nilai di rapor ini ya. Jadi untuk UKK ini diabaikan dulu. Terus ada SKL juga. Nah, ini surat keterangan lulus ya, untuk kelas 3, untuk kelas 12. Nah, di sini tidak akan muncul ya kelasnya karena bukan kelas 12. Ini untuk kelas 12 ya. Mungkin itu saja sih pembahasan sekaligus mendemonstrasikan cara penggunaan rapor SP ya. Ini rapor tapi namanya rapor SP. Dan juga pembahasan menu-menu mulai dari cara menginput nilai sebagai guru dan juga pengelolaan data sebagai wali kelas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi input nilainya sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Kalau sebagai guru ya silakan ikuti cara yang pertama tadi. Nah, ini yang di menu guru ya. Bedanya menu guru sama wali kelas itu ya cuma ini gitunya. Menu guru ini yang di atas, kemudian wali kelas itu yang di bawah. Nah, untuk guru nanti tidak akan ada menu wali kelas, jadi hanya fokus ke input nilai saja ya. Jadi itu ya, mungkin itu saja sih yang bisa saya bahas dan saya sampaikan untuk pendemonstrasian cara input nilai di rapor SP ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.